kalian mikir, kenapa ada orang yang gajinya puluhan juta, tapi tabungannya nol? Sementara ada petugas kebersihan yang pas pensiun ternyata punya warisan miliaran. Selamat datang di Raya Podcast bareng saya Zira. Dan hari ini kita nggak bakal bahas rumus akuntansi atau grafik saham yang rumit. Kita bakal bedah isi kepala kita sendiri lewat mahakarya Morgan Housel yang berjudul The Psychology of Money. Siapkan kopi kalian, karena ternyata mengelola uang itu 20% ilmu matematika dan 80% adalah perilaku. Poin pertama yang menarik dari buku ini adalah nggak ada orang yang gila. Setiap orang punya cara pandang beda soal uang karena mereka tumbuh di zaman yang berbeda. Orang yang lahir pas krisis ekonomi bakal lebih takut investasi dibanding mereka yang lahir di masa booming. Housel juga ngingetin kita tentang luck dan risk. Kita sering muji orang sukses seolah itu 100% kerja keras dan ngehina orang gagal seolah itu 100% malas. Padahal dunia ini tuh terlalu kompleks. Kadang kamu cuma lagi beruntung, atau orang lain cuma lagi apes aja. Jadi, tetaplah rendah hati saat di atas, dan tetap memaafkan diri sendiri saat kita lagi di bawah. Banyak orang kaya yang akhirnya hancur, karena mereka nggak tahu kapan harus berhenti ngejar lebih. Mereka mempertaruhkan apa yang mereka butuhkan, demi apa yang cuma mereka inginkan. Housel pernah bilang, tiang gawang itu nggak boleh terus digeser. Kalau standar gaya hidupmu naik terus seiring gaji yang naik, kamu gak bakal pernah merasa kaya. Kamu cuma lagi lari di atas treadmill yang makin kencang. Tahu gak rahasia kekayaan Warren Buffett? Bukannya dia jenius banget dalam memilih saham. Ya, meski dia emang pinter sih, tapi rahasianya adalah waktu. Dia mulai investasi dari umur 10 tahun. Kekayaan terbesarnya datang setelah dia lewat umur 60. Kuncinya bukan jadi investor yang paling pintar dalam satu malam, tapi jadi investor yang gak mati-mati atau bertahan paling lama di pasar. Good investing itu is about not screwing up. Cukup jangan melakukan kesalahan konyol dan biarkan waktu bekerja buat kamu. Di akhir buku ada satu kalimat yang ngena banget buat aku. Kekayaan yang sebenarnya adalah kemampuan untuk bangun di pagi hari dan berkata, aku bisa melakukan apapun yang aku mau hari ini. Uang bukan sekedar angka di rekening, tapi alat untuk membeli kebebasan waktu. Jadi, gimana menurut kamu? Apa kamu udah ngendaliin uangmu? Atau malah diperbudak sama ego sendiri nih? Terima kasih sudah mendengarkan podcast Raya. Aku Zira, pamit dulu. Sampai ketemu di bedah buku selanjutnya. Bye-bye.